Bab 2648. Hadiah. Di gerbong, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menepuk wajahnya dengan ringan. Mileye, kamu tidak cocok untuk menjadi orang yang jujur. Bahkan, dia juga terdiam. Tidak sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang jarang adalah dia terus mengatakan yang sebenarnya, tapi orang-orang tetap tidak percaya. Situasi apa ini? Setelah beberapa saat, Mileye pergi dengan kereta. Di puncak gunung tertentu, Lei Nasen yang telah pergi sebelumnya, melihat kereta Mileye pergi perlahan. Di samping Lei Nasen, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu membungkuk di tengah jalan, dengan ekspresi hormat. Pria tua itu tiba-tiba berbisik, "Penguasa dunia." Setelah hening sejenak, Lei Nasen berkata, "Setiap orang dari dunia awan, kalau bertemu dengan siswa Akademi Guanxuan, maka harus memperlakukannya dengan sopan, siapapun yang melanggarnya akan dipenggal." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, lelaki tua itu terdiam lama, lalu berbalik dan pergi. Di gerbong, Mileye masih mempelajari kitab Dharma Sendao. Kereta berjalan sangat lambat, tapi dia sangat menyukai perasaan lambat itu. Sebelumnya, langkah hidupnya terlalu cepat. Terus membunuh musuh, terus hidup di dunia baru. Dia bosan. Tapi sekarang, dia menyukai ritme kehidupan yang melambat seperti ini. Karena lambat, dia dapat bermeditasi. Dan setelah bermeditasi, dia dapat berpikir, dan berpikir dapat menemukan kekurangan diri sendiri. Tepat pada saat itu, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan gerbong Mileye. Mileye meletakkan buku kuno di tangannya, menatap orang berjubah hitam. "Kalau tidak salah, kamu dikirim oleh tuan muda keluarga Yan." Orang berjubah hitam menyipitkan matanya sedikit. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Jelek. Sebuah bayangan itu menyerbu menuju Mileye. Alam reinkarnasi. Mileye tampak tenang. Pada saat ini, orang berjubah hitam itu tiba-tiba terlempar puluhan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah putih muncul tidak jauh dari Mileye. Alam Jiswian. Melihat tetua berjubah putih, wajah orang berjubah hitam seketika berubah drastis. Tanpa ragu dia berbalik dan menghilang ke langit. Mileye menoleh untuk melihat tetua berjubah putih dan tersenyum kecil. Tetua berjubah putih tampak tenang. "Tuan muda seharusnya tahu siapa yang mengirimku ke sini." Mileye mengangguk. "Nona Yanitia." Tetua berjubah putih mengangguk, "Iya." Mileye tersenyum dan berkata, "Sampaikan terima kasih dariku." Tetua berjubah putih menatap Mileye. "Nyonya ingin bertemu dengan Tuan Muda Ye. Itu tidak jauh, silakan ikut Tuan Muda Ye." Mileye mengangguk, "Oke." Dipimpin oleh tetua berjubah putih, Mileye sampai di puncak gunung, di mana berdiri seorang wanita cantik. Agak mirip dengan Yanitia Xianggu. Jelas, ini Ibu Yanitia Xianggu. Pada saat ini, wanita cantik itu menoleh untuk melihat ke arah Mileye. Setelah melihat ke arah Mileye sebentar, dia berkata, "Sangat jenius." Mileye tersenyum dan berkata, "Bibi mencariku, apakah ada perlu?" Wanita cantik itu memandang Mileye. "Maaf. Aku tidak ingin kamu memanggilku seperti itu, kamu bisa memanggilku senior, atau yang lainnya." Mileye berkata sambil tersenyum, "Kalau pembicaraan tidak sambung, aku akan ucapkan selamat tinggal." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wanita cantik itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye dengan ekspresi dingin. "Kekuatanmu tidak terlalu bagus, tapi cukup sombong." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau aku tidak salah,
kamu ingin aku menjauh dari Yanitia Siangmu, bukan? Kilatan kejutan melintas di mata wanita cantik itu, kamu lebih pintar dari yang kukira. Harus kukatakan, kamu memang orang yang sangat cakap. Belum lagi, sikap seperti ini jarang terjadi di dunia. Setidaknya, generasi muda tidak banyak orang yang bisa dibandingkan denganmu. Tapi maaf, aku masih tidak menyukaimu. Aku bukannya tidak menyukaimu, tapi tidak menyukai orang-orang di belakangmu. Mileye sedikit mengernyit, orang di belakangku. Wanita cantik itu mengangguk. Klan Xiangmu adalah keluarga alam semesta dewa. Itu telah diwariskan selama jutaan tahun. Warisan kami di luar imajinasi kamu. Dan Yanitia adalah penerus berikutnya dari klan Xiangmu. Pria yang dia pilih tidak hanya harus cakap, tapi latar belakang di belakangnya juga harus bisa menyamai klan Xiangmu. Terus terang, itu harus adalah pasangan yang serasi, mengerti? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, izinkan aku menyatakan bahwa Nona Yanitia dan aku hanyalah teman, persahabatan yang sangat murni. Kedua, meskipun aku tidak terlalu menyukai ayahku, aku harus mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat kuat. Wanita cantik itu menatap langsung ke arah Mileye, siapa nama ayahmu? Mileye tertawa dan berkata, orang lain memanggilnya Master Pedang Berbaju Biru. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya, sayangnya, aku belum pernah mendengarnya. Jelas, dia hanya orang yang tidak dikenal. Mileye. Wanita cantik itu tiba-tiba berkata lagi, setahu aku, Yanitia mengundang kamu ke pernikahan Yasman besok. Aku pikir kamu seharusnya sangat sibuk ketika kamu kembali sekarang. Seharusnya tidak ada waktu besok, kan? Mileye terdiam. Wanita cantik itu sedikit tersenyum, kamu orang yang pintar, kamu seharusnya tahu bagaimana memilih. Setelah dia selesai berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Mileye, lalu berbalik dan pergi. Di dalam cincin penyimpanan, ada 300.000 nadi alam semesta. Bagi orang biasa, ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah uang yang sangat besar. Mileye memandangi cincin penyimpanan di depannya. Setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang bisa menghinaku dengan uang kecuali Quincy. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye perlahan kembali ke Akademi Guanxuan dengan kereta. Begitu dia kembali ke Akademi Guanxuan, Sifo dan Kuila menyambutnya. Sifo tersenyum hangat, Tuan Muda. Ini. Mileye tertawa, masuk untuk mengobrol. Sifo buru-buru berkata, oke. Setelah berbicara, dia dengan cepat membuat isyarat mempersilakan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Sifo pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu sopan dan selalu memberi hormat. Mileye sudah melarangnya berkali-kali, tapi itu percuma. Setelah memasuki aula, Mileye membentangkan telapak tangannya, dan salinan kitab Dharma Sendao perlahan melayang di depan Sifo. Melihat kitab Dharma Sendao, Sifo langsung diliputi kegembiraan. Dia segera menangkapnya, lalu dengan hati-hati membukanya untuk dilihat. Setelah beberapa saat, dia menjadi lebih bersemangat dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Buku bagus. Sungguh buku bagus. Ketua Paviliun Qin ini benar-benar orang istimewa. Mileye tertawa, Senior Sifo, kamu tidak berlatih, buku ini sepertinya tidak banyak berpengaruh padamu. Sifo menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun aku tidak berlatih, aku suka belajar dan meneliti. Pengetahuan yang terkandung dalam buku ini terlalu menakutkan. Tuan Muda, ini sangat menakutkan. Kalau bisa mendalami kekuatan ini, maka kekuatan kultivator akan sangat meningkat. Mileye sedikit mengangguk, kalau begitu kamu ambil untuk penelitian, lalu beri anotasi. Ingat, itu harus dirinci.
Setelah penelitian, tunjukkan padaku dulu. Selain itu, jangan sebarkan buku ini ke dunia luar untuk sementara waktu. Sekarang kalau tersebar akan ada banyak masalah, tapi tidak apa-apa bagi kita bertiga untuk mengetahuinya. Sifu mengangguk dengan cepat, mengerti, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Jelas, dia tidak sabar untuk mempelajarinya. Kuila tiba-tiba berkata dengan suara lembut, kalau guru berkultivasi, dia pasti akan sangat kuat. Mileye mengangguk. Sifu ini terlalu mahir dalam kultivasi. Kalau dia berlatih, pencapaian dia akan sangat menakutkan. Sayangnya, dia menemukan bahwa Sifu ini sama sekali tidak tertarik untuk berkultivasi. Sama sekali tidak. Mileye juga tidak berdaya. Kuila tiba-tiba berkata, Kak Tuan Muda, apakah aku juga bisa mempelajari kitab Dharma Sendao tadi? Mileye mengangguk, ya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Kuila, bagaimana kultivasimu? Kuila berkedip, bagus. Mileye tertawa, syukurlah. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Kuila melotot pada Mileye, dengan cemberut dan menghentakkan kakinya pelan, apa kamu tidak melihat kalau aku sudah mencapai dewa usia? Di dalam kamar, Mileye duduk dengan tenang. Praktik. Dia kini telah mencapai alam Jiswian, jenis yang tidak bersandar pada pena kebenaran agung. Mileye semakin akrab dengan tingkatan alam ini sekarang. Selain itu, dia masih meneliti tentang menebas ketiadaan dengan satu pedang. Teknik pedang ini bisa dikatakan sebagai teknik pedang terkuatnya selama ini. Selama beberapa hari terakhir, ketika dia menjadi tenang dan berkultivasi perlahan, dia menemukan bahwa keuntungannya sangat besar. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa akan gagal, kalimat ini sangat benar. Seringkali, saat orang sedang terburu-buru, suasana hatinya tidak stabil. Selama periode waktu ini, dia tidak memiliki musuh, tidak bertarung setiap hari, dan tidak membakar darah dan jiwanya di setiap kesempatan, tapi basis kultivasi dan kekuatannya semakin kuat. Selain itu, dia juga berlatih dan meneliti beberapa teknik pedang lainnya, termasuk tebasan masa lalu, tebasan masa depan, dan tebasan masa depan yang dia sadari sebelumnya, itu tidak lagi cukup. Lagi pula, musuh sekarang jauh berbeda dari dulu. Oleh karena itu, dia mulai mencoba mengintegrasikan satu pedang menebas ketiadaan ke dalam ketiga pedang ini, dan dia menemukan bahwa itu sangat mungkin, tapi harganya agak mahal. Tapi setelah bergabung, kekuatan pedangnya untuk memotong ketiadaan menjadi lebih kuat dan lebih aneh. Ketika dia mempelajari teknik pedang ini, dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah membunuhnya dengan satu pukulan. Membodohi. Tidak bisa. Itu bisa diselesaikan dengan satu pedang, jadi kenapa repot-repot? Di waktu berikutnya, Mileye berkultivasi perlahan, dia tidak terburu-buru, kalau dia gagal sekali, maka dia akan melakukannya 2 kali, lakukan perlahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, itu adalah hari ketika adik laki-laki Yanitya Siangmu menikah. Mileye secara alami mengingat masalah ini, dia sudah berjanji pada Yanitya Siangmu. Sebagai seorang pria, tepati kata-katamu. Adapun ibunya Yanitya Siangmu. Jangan bercanda, kalau kamu tidak menghormati aku, apa aku akan menghormatimu? Setelah Mileye mandi, dia keluar rumah, Sifu sibuk, dan Kuila sedang berlatih, jadi kali ini dia pergi sendiri. Ketika Mileye sedang berjalan di luar, dia melihat beberapa siswa di sepanjang jalan, dan ketika mereka melihat Mileye, semua siswa ini berhenti dengan cepat, lalu memberi hormat kepada Mileye. Mileye juga membalas penghormatan. Ini
Ini adalah aturan Akademi Guanxuan, aturan yang ditetapkan olehnya. Semua orang belajar, jadi semua orang setara. Tentu saja, masih ada perbedaan antara senior dan junior. Lagi pula akademi membutuhkan sistem, kalau tidak, maka akan kacau balau. Mileye keluar dari akademi, dia kembali ke gerbongnya, dan menyilangkan kakinya. Gerbong itu berjalan perlahan menuju kota Xianghu. Di sebelah kanan Mileye ada tas kain kecil dengan sebuah buku di dalamnya, yaitu Kitab Dharma Sendao. Kitab Dharma Sendao ini adalah hadiah ucapan selamatnya kali ini. Bersambung.